Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa laysatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Surat An-Nisa, surah yang keempat, ayat 7 balik dan 8 balik. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, kok litakanayo kaji kita seminggu na lampau, bagian hadir dan bagian menyimak. Ketika itu kita sampaikan pertama intinya, bulan Ramadan disebut dengan bulan maghfirah. Kita disenangi, disukai untuk memperbanyak minta ampun. Lebih-lebih di waktu istimewa di bulan Ramadan, yaitu ketika sahar, yakni ketika malam tinggal sepertiga menjelang subuh masuk, namanya waktu sahar atau terkenal dawak sahur. Kemudian lantaran tidak satu pun kita yang tidak berdosa selaku kita manusia, maka kita sangat disenangi, disukai memperbanyak istighfar dan minta ampun. Bahkan Nabi sendiri, di mana andai atau sekiranya beliau bersalah, telah Allah ampuni yang terdahulu dan yang terkemudian. Beliau sangat banyak minta ampun. Dalam satu majlis tidak kurang daripada 100 kali beliau minta ampun dengan baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kemudian kesimpulan terakhir, minta ampun kepada Allah adalah menyadari diri kita bahwa kita berdosa. Kalau tidak ada kesadaran diri kita bahwa kita berdosa, lalu kita baca-baca saja astagfirullah, tentu buahnya hasilnya kurang mengena, kurang menyangu bahasa kaminya. Kira-kira itu inti kaji kita na lampau. Pagi kini kita sambung. Mudah-mudahan bauleh bersambung yang kaji na lampau. Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kamu, Rabb kalian, Tuhan kalian yang lama tinggi. Begitu congkak dan angkuhnya mendakwa dirinya sebagai Tuhan yang berhak pula mengatur dan seterusnya. Kita kan tahu akhir hayatnya tenggelam. Ketika Fir'aun tenggelam, hampir-hampir mati, ada kata-kata kalimat yang diucapkan Fir'aun, dan itu tercatat dalam Al-Quran. Hatta idza adrakahul gharq, hingga si Fir'aun itu lah ditenggelamkan oleh gelombang dahsyat lautan. Qala, kata Fir'aun, amantu
aku beriman sekarang. Annahu la ilaha, bahwa tiada yang berhak disembah, yang patut disembah atau yang patut dipertuhan melainkan alladzi amanat bihi banu Israel, yaitu Tuhan yang telah beriman kepadanya Bani Israel. Wa ana minal muslimin, sekarang saya mengaku saya termasuk orang-orang yang muslim, menyerahkan diri kepada Allah. Berarti ujung-ujung hayatnya Fir'aun taubat, mengaku beriman, pasrah dan menyerahkan diri. Cuma niko namanya pengakuan yang sudah terlambat, tidak berguna, tidak berfaedah sama sekali. Itulah salah satu saat di mana ampunan dan taubat tidak diterima. Dikata para ulama dalam memahami ayat sari'u ila maghfiratin min rabbikum surah Al-Imran, atau sabiqu ila maghfiratin min rabbikum surat Al-Hadid, bersegeralah, bersaing, berlomba, berpaculah untuk meraih ampunan Allah, mendapatkan ampunan Allah. Salah satu makna yang dikemukakan ulama, sebelum ajal sampai, sebelum siksa datang, dan sebelum pintu taubat ditutup, itu ketika matahari terbit daripada tempat tenggelamnya. Lantaran kita tidak tahu dan tidak satu pun yang beritahu kepada kita kapan ajal kita sampai. Bila malakul maut tiba, barau mua kita sadang lima, sadang manga, kita dijapit, dia tidak tahu. Makanya tidak boleh kita menunda-nunda, menjanji-janjikan untuk taubat. Namanya taswifut taubah namanya. Ada orang yang menunda-nunda, menjanji-janji, merencana-rencanakan untuk minta ampun dan taubat. Namanya taswif. Kata Imam Qurtubi, salah satu atau di antara orang-orang yang menunda-nunda taubat, menunda-nunda minta ampun, bahkan di bulan ampunan sekalipun, seperti bulan Ramadan, masih ditunda-tunda, padahal dosanya banyak. Bagi lima pihak, bahasa kami di Kamang, banyak bagi lima pihak, bagi limang ya dosa, tapi nya ditunda-tunda. Berarti orang kolah dengan talbis, karena tipuan, pedayaan, godaan iblis. Itulah akibat orang yang tidak memperbanyak mengingat mati. Orang yang memperbanyak mengingat mati dimuliakan dengan 3 hal. Salah satu di antara yang 3 hal itulah nya segera tobat, ta'jilul taubah. Orang yang sering mengingat mati, dan mengingat mati itu diperintahkan aktsiru zikra hazimil nadir yanil maut, perbanyak. Kata-kata memperbanyak berarti kita tidak acok. Perbanyak mengingat mati, sering-sering mengingat mati berarti kita jarang mengenal mati. Pada itu perintah. Kita cari dalam kitab syarahan hadisnya menjelaskan kata aktsiru, perbanyak, persering mengingat mati, itu perintah. Berarti siapa yang melaksanakan perintah dia beribadah. Dengan begitu memperbanyak mengingat mati adalah beribadah. Dan disangka mengenal mati tidak beribadah. Bahkan orang yang lari mengelak daripada mengingat mati, maka orang ko salah satunya adalah yang menunda-nunda untuk minta ampun dan taubat. Lebih-lebihnya tertipu karena badannya masih sehat, karena nyelentuh, sehingga tunda-tunda kau datang mendekat, padahal kita berdosa. Maka sebaik-baiknya tobat, sebaiknya minta ampun segera. Nah, ayat yang kita baca tadi
surah An-Nisa. Kita buka sebentar bagi siapa yang mahu membuka. Menyatakan innamat taubah. Innama sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan. Namanya adatul hars, pembatas. Sehingga orang menerjemahkan hanya saja. Sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan. Taubat yang diterima oleh Allah adalah bagi orang-orang yang ya'maluna su'a bijahalah. Orang-orang yang melakukan as-su', berbagai macam keburukan, kejahatan, dosa-dosa. Bijahalah disebabkan karena jahalah. Anan jahalah orang terjemah bahasa kita bodoh, tidak berilmu. Ada sekian komentar para ulama tafsir memahami jahalah. Pertama, sebagaimana diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, siapa saja yang melakukan perbuatan dosa, maksiat, kejahatan, keburukan ketika itu jahalah, jahil. Anan jahalah bodoh, tidak tahu, tidak berilmu. Tidak tahu bagaimana, tidak tahunya betapa besar bahayanya, akibat risiko sanksinya, betapa murka Allah. Dan tidak tahu dia bahwa setiap kejahatan keburukannya pasti dah disediakan balasan. Namanya jahalah. Kalau bahasa sikonya barangkali ongok, pandia. Sia saja yang melakukan dosa, keburukan, kejahatan, maksiatnya jahil. Jahil, tidak tahu dan tidak mahu tahu akibat. Tidak tahu dia sedang durhaka kepada Allah penciptanya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Perkasa. Allah yang mempunyai iqab, aziz, duntikam. Allah yang Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman iqab. Tidak tahunya siapa yang didurhakainya. Yang kedua, jahilnya, bodohnya, tidak tahunya bahwa akibat perbuatan itu telah menunggu azab dan siksa. Nah, patang tu masih terkena dambo seketek. Salah satu hal yang wajib kita syukuri adalah Allah tidak langsung menghukum, memberikan sanksi atau azab, siksa jika kita berdosa. Tidak langsung. Kalau Nabi Adam alaihissalam langsung dapat hukuman. Tahu kita ceritanya. Setelah beliau melanggar, beliau langsung lepas pakaian di badan. Semua yang boleh pakai lepas. Itu hukuman langsung. Langsung Nabi Adam menerima akibat. Kita tidak. Bagaimana? Itu Allah. Allah mempunyai nama Halim, santun. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa memberikan sanksi hukuman. Walaupun si hamba itu telah melakukan dosa-dosa besar seperti Fir'aun, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, seperti. Tidak langsung. Dibiarkannya dulu. Allah yang bersifat seperti itu namanya Hilmun, sabar, tidak terburu, tidak tergesa untuk memberikan hukuman. Walaupun Allah itu mampu, bisa dan gampang untuk menghukum, tapi dibiarkan. Tujuan pembiaran ada sekian banyak. Salah satu tujuannya adalah memberi peluang, kesempatan, memberi waktu bagi kita yang bersalah berdosa untuk mempergunakan kesempatan itu minta ampun. Minta ampun itulah yang disebut dengan istighfar. Anan istighfar, meminta ampun. Meminta ampun kepada Allah. Bagaimana kalau kita minta ampun? Karena kita berdosa.
Kalau tidak minta ampun bagaimana? Nah, tapi yang tadi, setiap dosa, setiap kejahatan, setiap maksiat ada hukumannya, ada sanksinya, ada iqabnya, ada azab, ada siksa dunia dan akhirat. Jika kita tidak diampuni atau tidak minta ampun, orang yang tidak minta ampun bisa dikategorikan orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang jumawa. Nah, jadi kaji kita cakap adalah jahalah namanya. Bijahalah, disebabkan. Nah, disebabkan lantaran kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan akibat. Ada sekian banyak yang tidak tahu gitu. Salah satu di antara yang kita tak tahu, yang kita tidak tahu dan yang tidak mau tahu adalah mempelajari dosa. Mempelajari dosa, ana dosa, apa akibat dosa. Bisa jadi kalau ditanya kepada wa, ana dosa tu payahnya kita panjalih. Anda akan bertanya anak-anak aku, cucu-cucu wa, ana dosa du mak nek. Ya dosa lah. Ya apa tu? Berdosa. Bisa jadi begitu awak sebagian. Kalau dosa itu kan bahasa awak tu. Dosa, D-O-C-D-S-O, dosa. Bahasa Indonesia, ya dosa. Dalam Al-Quran, dalam hadis, istilah dosa itu ada sekian. Salah satunya zambun. Tidak jambun. Kalau jambun, didekik siko. Zambun, zal, nun, ba. Jamaknya zunub. Zal, nun, waw, ba, zunub. Zambun. Dan zambun itu nanti letak di belakang. Ikua namanya. Zanab, ikua. Di belakang. Dikatakan orang yang melanggar. Dikatakan orang yang melanggar dan maksiat dan durhaka, yang tidak taat, yang tidak patuh, yang bangkang, menentang, engkar kepada Allah dan kepada Rasul, dikatakannya badoso atau babe suatu zunub karena ada ikuannya, ada akibatnya. Akibat ikua ko di belakang, tidak di muka lah. Ya, akibat ko tidak di muka, di belakang. Kasudahan ko yo sesudah, tidak di depan. Maka setiap pelanggaran yang kita kerjakan, dosa-dosa yang kita lakukan, ada akibat, ada iqab, ada kasudahannya, ada ikuannya. Kecek kami ada maronya. Apa nama? Mulanya zambun. Zambun. Kalau tidak capek-capek kita meminta ampun kepada Allah, maka akibatnya kita terima. Kita minta ampun kepada Allah, jangan sampai kita menerima akibat risiko, sanksi, ikab, hukuman dan saksi azab itu. Itu muka minta ampun. Orang minta ampun kulah disebut dengan orang yang di samping sombong, jahil. Tidak tahunya sebenarnya akibat dosa. Biarlah saja. Dosa mah biarlah. Soal neraka biarlah. Kenapa? Dia tidak tahu dan tidak mau tahu. Dia tahu pun larinya. Salah satu kesalahan besar di kita adalah tidak tahu. Pami orang awak mengecian, acok dibaca-baca beliau. Kalau tidak tahu kan tidak berdosa. Saya ngecian tidak tahu tidak berdosa. Tidak tahu itu berdosa. Ayat pertama turun menyuruh awak tahu. Iqra namanya. Untuk mencari tahu supaya awak tahu sama nilainya dengan fisabilillah, jihad perang. Bahkan kalau ada perang, masuk musuh ke negara awak, tidak harus semuanya pergi perang. Harus ada lo nampai bertafakuh, memahami, mendalami ilmu.
untuk memerangi kebodohan, keongoan, kejahilan. Berperang senjata membodohi musuh, memerangi musuh, memurai orang kafir. Tapi bagi orang alim, orang faqih, orang rasih, nyo parang melawan kebodohan. Kebodohan ko lebih babayo daripada musuh. Kecek pengamat mangko Indonesia ko dia orang bodoh banyak. Namota banyak tapi bodoh banyak. Dipabodohi orang, dipaongoi orang. Itu mangko Indonesia. Babayo bodoh. Kan bodoh kan dia tu orang. Dan dia tu orang biasanya kabau. Itu makanya kabau ko dalam dunia kebinatang, binatang dungu. Binatang dungu adalah salah satu kabau umum dia tu orang. Ini akibat tidak tahu. Nah, itu jadinya. Sampai-sampai dosa-dosa dianggap sepele. Sehingga digambarkan begini. Orang mukmin itu memandang dosanya, walaupun kecil, bagaikan orang yang duduk di bawah suatu batu besar. Yang khawatirnya batu besar atau batu gunung itu menimpanya setiap saat. Tapi orang yang fajir, nyo mandang dosa ko, sakadang apapun dosanya anggap bagaikan lalat yang hingguk di puncak hidungnya. Digeleng memang tabang. Begitunya meremehkan dosa. Kenapa? Jahalah. Jahil, tidak tahu. Jadi bari ilmu itu disuruh, bahkan beramal pun bari ilmu. Ya tadi terangah Pak, sasudangku imam kita manua, ya do ibu-ibu komentar. Catatlah artinya bah, nak tahu kami akan harus tahu. Ya harus tahu artinya kan. Kan ada ibu-ibu juga. Arti nak tentu kami dah mengerti. Ya tu betul. Ambo pun kalau ada orang yang suka minta ayo mau tahu artinya dibaca bala. Sebab ambo jarang lo mendengar doa yang bagus tadi tu jarang. Ya kita minta ke Syawal gua kira-kira apa. Ya kan? Jadi intinya harus tahu. Nah, kaji baca kau taubat yang akan diterima oleh Allah, yaitu orang-orang yang melakukan suatu ayat ke-7 balik surah An-Nisa, suatu kejahatan, keburukan, kejelekan, dosa, maksiat, itu dia melakukan itu dalam keadaan jahalah, karena bodoh, tidak berilmu. Tidak berilmu dia tentang dosa itu, tidak berilmunya sianan didurakonya, tidak berilmunya akibat dosa itu. Lalu sadar sebab orang yang tidak berilmu tidak pernah sadar. Nana paling abayo ko kamantun salah satunya. Awak ongok tapi tidak tahu awak ongok. Jadi ongok, jadi itu orangnya ada masalah. Ada orang ongok tapi no tahu bahasanya ongok. Tu bisa lama-lama jadi hebat. Nampak yang parah, ongok, anda tahu dong ongok orang lo nanti kecilnya ongok gua aku. Itulah kira-kira. Sadarnya, insafnya bahwa dia telah berdosa, dan dia tahu akibat dosa, pahamnya sia yang didorakainya, apakah dia mendengar atau membaca atau bertanya, sadarnya, lalu diberi oleh Allah taufik, kesadaran diri untuk minta ampun. Taubatnya dengan sebenar-benar taubat, minta ampunnya dengan sebenar-benar minta ampun, Allah terima taubatnya. Kalau kaji baca ko, jangan jadi orang ngok.
Bo orang ngok ko nanti nyo menganggap nda ba miang siko sen. Sen. Nda ba sen ni no berdosa ko. Bahkan sakadang-kadang dosa di paketek. Awak kalau ndak amuah awak mengaku akito nah. Acok on paketek dosa. Contoh bergunjang-gunjang seketik kan awak. Siang ngiting ketek gunjang. Salah satu dosa besar bergunjing. Langsung dicantumkan dalam Al-Quran. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Wailul likulli humazatil lumazah. Bahkan dilarang mentaati orang yang hamaz, suka bergunjang, suka mengupat. Ada apa kita? Ancamannya hutamah mah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Ancamannya hutamah. Kan tak tanggung-tanggung. Cuman lah gunjang-gunjang seketik ndak apa gitu. Nama kita ndak bahas ya lo. Awak aja. Contohlah ketik nyawa atu anda ba'a. Termasuk baduto tu well dalam Quran well cilako. Ciri-ciri dajjal itu kan baduto nak. Setiap nabi, setiap rasul yang Allah utus, pasti setiap nabi dan rasul itu mengingatkan kepada kaumnya masing-masing bahaya dajjal. Sebelum tiba dajjal dan sebenarnya dajjal, banyak dajjalun para pembohong. Antara tiba Indonesia talut para pembohong. Manih miang dino, manih sen ya. Manih sen dino baduto ndak. Sebabnya menganggap duto ko ketik. Berat ancaman duto. Wail. Celaka. Kenapa begitu? Lantaran kita tidak tahu. Lantaran kita tidak tahu, apalagi tidak mau tahu. Lebih-lebih tidak mau dikasih tahu. Sehingga yang besar kita anggap ringan. Disusunlah suatu kitab kecil oleh ulama, lah diterjemahkan malahan bahasa kita. Dosa-dosa yang dianggap remeh. Istahanan nas. Dosa-dosa yang dianggap sepele oleh manusia. Remeh. Padahal dosa besar. Salah satu dosa-dosa yang dianggap remeh oleh manusia itu baduto, bagunjang, mencaci, mencela. Padahal dosa kadang. Kita balik kerja cukup balik. Taubat yang akan terima, kini ko kan bulan masih bulan ampunan kau. Kan 10 hari kita puasa baru. Siko puasa bila mulai? Kami siang hari mulai puasa. Nah 10 hari ya. 10 hari kan masih ada peluang untuk minta ampun. Jangan sampai kita termasuk orang yang ragi ma'amfu rajul. Orang yang cilako, orang yang merugi. Ramadan tiba, kemudianlah badalul Ramadan, nan dosanya tidak diampuni. Barangkali ibu-ibu atau bapak yang duduk hari Kamis dan lampau di siku tak kena ada. Hari Panen Langkang, mesti kena kan? Hari Panen Garang, Panen Langkang. Alaman laweh, lapiak lai, padi sekapuak, bareh ndak ada, awak ndak manga tapi ndak menyamua. Atau menyamua masalah tapak tangan. Atau contoh orang awalnya. Barang rancak buatan luar negeri murah, dapat diskon, pitih lai, dawak ke-7, tapi ndak kembali, kan? Pamu. Di terago masih kita baru di bulan ampunan. Pagunuan kesempatan banyak-banyak minta ampun. Tentu minta ampun dan tobat harus memenuhi syarat-syarat, adab-adab, kefiat-kefiat.
Jadi yang paling pokok dulu yang kita ketahui, tidak minta ampun untuk doh. Yang paling pokok, yang paling kita perlu kita ketahui, anan dosa. Akibat dosa. Ya, anan dosa, apa akibat dosa? Sia nang kita dorakoi sebenarnya. Anakah kita terima dari dosa? Kalau lah sadar kita, anan dosa, baru tahu, berarti kalau lah dosa, memang salah mau gua. Ada dosa kadang namanya kabair, ada dosa ketik namanya sagair. Jadi susunan dosa-dosa besar, ada 70 lah. Kecil para ulama, Imam Zahabi ada 70 dosa besar. Jadi barangkali banyak yang perlu kita checklist kan. Kau berdosa, banyak dosa wak kira namanya. Kau berdosa, kau berdosa. Ada, sebab barangkali kita tidak tahu, tidak mengilmui tentang dosa. Setiap dosa itu kan ada sanksinya tu. Pemuncak dosa syirik. Syirik dosa, pemuncaknya. Orang yang mati dalam keadaan syirik tidak ada ampunan. Tidak ada ampunan. Nah, kalau begitu, kira-kira itulah maksud bijahalah. Bijahalah. Lantaran sebab kejahilan. Lantaran sebab kejahilan. Berarti ilmu ko nam paralu dulu. Tadi kita singgung, kalau nak tahu kan dah ba'adoh, yo ndak ba'adoh bagi siapa? Bagi orang nan baraja. Tapi ilmunya lun sampai ke sini lah. Dan alun lagi tahu orang lain. Atau ndak ada orang yang tahu. Adik lantarannya masih baraja, orang bagi tahu ndak ada, dan ndak ada orang yang berilmu, nama ajanya sampai ke sini. Itu termasuk ndak tahu ndak ada. Sampai tak tahu. Bagus. Jadi salamuku kami kesalah go. Dari kita orang lah dibaca, iyo mah minta ampun. Berbeda kasusnya dengan orang ndak amuh tahu. Ndak amuh tahu dan ndak mau tahu beraja. Ndak ingin tahu. Ada orang yang hanya mementingkan ibadat, ndak peduli kepada ilmu. Dia lebih rajin beramal daripada berilmu. Orang yang rajin beramal bakallah menjadi darah dagingnya candu beramal. Walaupun amalan cakwa salah, tidak benar, tidak ada tuntunan pedomannya, dia tahu oleh orang yang tahu. Aku nak membalik orang yang tahu ku ni salahnya. Banyak men salah kalau kami di guru maha guru salahnya. Kenapa? Karenanya mendahulukan amal daripada ilmu. Guru jalan. Banyak nak buliah saya di ustaz. Dia undang lu ustaz juga dia. Itu jadinya. Ustaz nak buliah. Sik suat di nasallah. Nama amalan serancak tu kurang-kurang. Jawapan orang yang kenapa orang nak mau mendengar kaji? Nyo takut disalahan. Nyo rajin beribadah, rajin ke surau. Tak mau dengan kaji, nyo takut salah dan takut disalahkan. Kalau takut disalahan, tak pernah betul. Jika takut memanjik, tak pernah bisa memanjik. Rata-rata kebanyakan orang, lebih-lebih orang nalah mandarah mandagingnya melakukan rajin beribadah, tapi tidak berilmu, nyo tak mau mendengar. Latih bagaimana guru sasantiang-santiang lah gurunya tetap dia masih tungkih beribadah. Kau macam Qurannya, itu kaji tidak kisah-kisah, cuma lu mendengar leh. Kaji tidak tukar-tukar, kaji Nabi Muhammadnya. Cuman inyo tidak mau mendengar, tidak mau mendengar.
Apakah tamat di kaji saudaranya? Taruhlah saya Bukhari saya pernahnya membaca saudaranya. Alun syarahnya lah kan. Jadi itu jawapan kesombongan. Orang nak jawab, kaji sesuatu aja noh. Lah tamat sesuatu, jawapan ujub, kesombongan. Imam Syafi'i sendiri mengatakan makin nisawak makin banyak air yang tinggal. Ilmu kita tak barang. Tahu. Balik kita kaji pengkau dia supaya jangan jauh nak melenceng lari kurikulumnya apa? Bijahalatin. Lantaran sebab ketidaktahuan. Thumma yatubuna min qarib. Kemudian mereka ke taubat. Taubah maknanya rujuk, kembali. Kembali. Hanya itu satunya. Arti taubah kecilnya rujuk kembali. Berarti orang yang kembali dulunya berasal dari sinan. Atau baru dalam posisi dalam keadaan itu, kemudian nyopai, lari, menghindar, tiba di jalannya, baru di jalan ko dulu, kiranya menyimpang, sadarnya, balik ke jalan pangkal, rujuk namanya. Nya dulu mendaki kepada Allah, kemudian menjauh daripada Allah. Dengan berbuat maksiat. Orang berbuat maksiat, berbuat dosa itu orang yang jauh daripada Allah. Makin jauh di bawah setan. Insaf, sadar, Allah beri taufik. Allah beri dia taufik, petunjuk, sehingga sadarnya, baliknya kepada Allah. Taubat namanya. Jadi taubat adalah seorang hamba yang kembali kepada Allah, kepada Rabbnya. Mengakui ketelanjuran kesalahannya. Lalu minta ampun atas dosa-dosa. Namanya taubah. Taubah. Dia taubah namanya inabah. Anibu ila rabbikum. Anan inabah. Inabah cakotu bukan hanya taubat, tapi langsung menukih. Itu menukih. Menyusul kelalaian, kesalahan salamonangku dengan amal-amal saleh. Kalau taubat hanya sekedar minta ampun baru, menyesal, berhenti, bertekad untuk tidak mengulang, minta maaf. Tapi kalau inabah, langsung ditukih, disusul kelalaian salamu nangko, disusulnya dengan berbuat hasanat kebaikan inabah. Jadi taubat kepada Allah. Nah, hanya saja orang taubat yang Allah terima itu, orang yang seperti ini tadi, itu orang yang melakukan suatu kejahatan, keburukan, maksiat, dosa, lantaran kebodohannya, kemudian dia taubat. Summa yatubu, kemudian mereka bertaubat min qarib, daripada waktu dekat. Qarib sangat dekat. Sesegera mungkin dia taubat. Sampai-sampai ada sekian ulama yang menyatakan nang qarib ko maknanya sebelum mati, sebelum ajal tiba, sebelum malakul maut datang, itu namanya qarib. Min qarib, sebab kalau tiba malaikat maut namanya yugargir. Yugargir. Anan yugargir, nyawa lah sampai di kerongkongan atau basawak di rakuangan. Innallaha yaqbalu taubata ma lam yugargir. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menerima taubat seorang hamba ma lam yugargir, selama belum nyawa sampai di gargarah. Biar celik lampu. Ko gargarah nama. Ndak garah-garah tu. Gargarah. Dia teh kalau ko nahar namanya. Nahar.
nahar, sampai lakuan pertemuan tulang nahar. Itu ni dia biar. Wanhar. Wanhar. Nahar. Jatih kaluang. Kates kita gara-gara halak. Alah tibu angok di gara-gara wah. Apa bunyi koroh-koroh. Taubat tidak terima. Kalau ada orang yang sembahyang salat, mangko salatnya, anu memahami itu. Fasalli rabbika wanhar. Salatlah kerana Tuhanmu, letakkanlah tanganmu di nahar. Seperti dasi kupu-kupu salat dia. Salahkah? Tidak boleh menyala-nyala orang. Orang pandai mencari yang betul, menyala-nyala orang. Saya tidak boleh. Cuman kalau salah, baru salah untuk betul. Balik ke juga, you gargil. Ana min qarib. Nanti tadi makna. Dalam waktu dekat, yakni sebelum mati datang. Mati itu dekat. Awak nak sadar, nampak yang daki, awak mati. Lebih daki awak daripada rumah. Rumah baji si kuat katanya. Lebih daki mati itu daripada rumah. Kadang-kadang kalau tiba di rumah, is dead matinya. Mati itu akrab, lebih daki. Jadi kemudian mereka tobat dalam waktu daki sebelum mati tiba. Cuman masalahnya awak tak tahu bila tiba. Makanya jangan janjikan. Kau tahu awak masuk ke mati 20 tahun lagi, santai-santai saja. Kau tahu lo habis kau mati? Mencak. Di telefon malakul maut, Wak. Amu ke datang sudah Isa habis ke rumahnya. Itu jale-jale juga. Mas tungki siapa di surau kan? Bikola sudah makan malam, Wak. Datang ke rumahnya. Kena jale. Kena dikit tahunya, Wak. Tahunya tak apa-apa. Tahu awak bahasa awak mati cik. Di lantaran kita hidup. Ini tanda mati yang paling besar tu hidup. Sebut minta hidup. Minta hidup. Tidak pernah mati. Dan hidup. Pasti mati. Dia tidak tahu bila mati. Di mana mati. Dalam keadaan apa mati. Lantaran apa mati. Misteri awak. Maka jangan janjikan taubat min qarib, cepet taubat. Sebab kalau tiba gar-garah juga, you gargil, tiba nyawa di halak di kerakuan, taubat tidak terima. Fir'aun, surat Yunus. Surat Yunus kan surat ke-10 ayat 90. Kini yang mau taubat je. Dulu mengaku-ngaku Tuhan yang paling tinggi. Dibunuhnya orang. Kalau alu manga-manga Fir'aun kini lah. Fir'aun Indonesia alu manga-manga lah. Kunang Fir'aun di Mesir ko. Ketika lah dihantam oleh ombak gadang. Ombak menggunung. Air menggunung. Lalu bertamu dua air. Bayangkan. Tertahan air seperti gunung di sebelah menyebelah, ikut terbentang jalan, bertamu dia, tentu dia ambon orang kata. Salah satunya Fir'aun. Aminhum man aghraqna, di antara mereka ada yang disisa dengan ditenggelamkan di lamun ombak gadang. Mengakunya ketika itu amantu, aku beriman. Mengaku lu ketika itu muslim. Cuman anguknya lah tiba di lakuangan, siksa lah datang. Tidak berguna, tidak berfaedah ketika itu pengakuan tobatnya oleh. Begitulah, Wak. Maka untuk itu sari'u, baru sari'u kaji, sari'u. Segeralah. Sari'u yes. Bahasa waknya jangan lambe-lambe. Segera. Jangan lambe-lambe ku, jangan berkolai-kolai.
Tiba di berjalan je mati atiak je langkah. Tahu mati atiak. Tak. Nama mati atiak ko tiak jauh pulang sanjo tu nama mati atiak. Nah, lenggok-lenggoknya. Lenggok-lenggok pulang awak. Doso sambuah. Awak kolai-kolai je. Hari lah menggari ni santai-santai je. Capek sari'u. Kalau dalam surah Al-Hadid namanya sabiqu musabaqah, saling mendahului. Saling mendahului, sabaqah. Sabiqu ila maghfirah. Berarti berpacu lah, capek lah. Capek mendapat, lalai ketinggalan. Itu intinya begitu. Dan dalam ayat tadi sanginyik lah. Kurang seminit lah. Dikatakan bahawa min qaribin. Begitu juga tidak diterima taubatnya orang yang mati dalam kekafiran. Salarui salam menangkono kafir. Syirik. Lalu ketika lama mendekati ajalnya taubat. Tak ada lah. Tak ada cerita. Dosa syirik itu tidak Allah ampuni kalau mati dalam keadaan syirik. Tapi kalau nyotobat sebelum mati dari perbuatan syirik, itu syirik besar menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah dan seterusnya, tobatnya sesegera mungkin, sadarnya dengan memenuhi syarat-syarat tobat. Sebelum mati tiba, diterima taubat. Yang nak diterima taubat dan yang tidak akan Allah ampuni, mati dalam keadaan syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'a. Nya berbuat syirik, tidak taubat, tidak berhenti daripada kesyirikannya. Matinya dalam keadaan syirik, ya nak ada taubat terima. Dia di bawahnya walaisatit taubah. Dan tidaklah taubat itu terima lagi oleh Allah bagi orang-orang yang ya'maluna sayyi'at, melakukan perbuatan jelek, perbuatan buruk, perbuatan maksiat, hingga hatta idza hadara ahadumul maut, hingga datang kepada mereka kematian, berkatanya ketika itu, ini betulan aku taubat sekarang, tidak diterima. Maka kita baik kesimpulan kaji waksa pagi kini ke. Mumpung taragu awak masih duit, masih sihat, ada kesempatan, perbanyak minta ampun. Satu hari hiasilah waktu-waktu kita untuk banyak-banyak minta ampun, lipat banyak. Nabi setelah turun surat Idza Jaa yang bunyinya sabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana, semenjak itu Nabi memperbanyak tasbih, tahmid, istighfar dan taubat. Dirangkum oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin mustasyarahnya, yaitu subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dalam rangka mengamalkan perintah dalam surah Idza Jaa, wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Acuk dibaca teruslah. Semenjak turun ayat itu banyak, bahkan dalam rukuk sujud pun beliau banyak membaca itu, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma fili. Nah, salah satu amalan bagi orang yang tua-tua yang gaik-gaik, perbanyak membaca itu, tasbih, tahmid, istighfar dan taubat. Isilah waktu-waktu dengan itu. Kenapa begitu? Sesudah gaib itu tidak ada oleh. Sesudah muda masih ada tua. Sesudah remaja masih ada muda. Sesudah anak-anak masih ada remaja. Tapi sesudah tua tidak ada oleh. Sesudah tua lagi mati lah. Tak ada oleh. Halo? Lagi kan? Khusyuk mana aku ayo kayu tu. Mengecek nak menyimak nak, dia mau khusyuk je.
Maka oh begitu. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Tentu ndak kini kita tarang makasih nampak juga. Iku ndak dulu kaji imung kertang lagi. Kama ngaji kabari meamwa badampun-dampun darahmu sepanjang jalan. Gitu mana wabayo ngaji ke Jambun. Moto banyak. Banyak. Jalan jago. Itu mela kejiwa sepagi ko diakhiri subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.